billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh, jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, ketemu lagi di Islam Itu Indah. Insyaallah di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi. Di samping saya tentunya sudah ada guru-guru kita yang sangat luar biasa. Ada Habib Usman, apa kabar Habib? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, juga ada Ustadz Maulana, Masya Allah seger banget hari ini. Semangat Ya Ustadz Maulana. Nah itu yang saya tunggu-tunggu. Ada juga Ustadz Syam nih, Ustadz milenial kita. Apa kabar? Bosku. Semangat bosku. Masya Allah, baik nih jamaah. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin ya robbal alamin. Jamaah, di dalam kehidupan pasti namanya manusia ada yang namanya permasalahan. Baik dengan pasangan, dengan keluarga, dengan orang tua, pasti aja ada. Apalagi zaman sekarang nih, zaman sosial media ya, dikit-dikit update status. Kadang status bukan buat kita jadi baper nih, bawa perasaan. Hari ini kita akan membahas tentang perasaan. Masya Allah, perasaan sama siapa tuh? Makanya nih, tema kita hari ini adalah bagaimana amalan untuk penghapus baper. Masya Allah. Baik, sebelum kita, Ustadz Maulana nih. Jadi temanya apa? Amalan penghapus baper. Masya Allah. Makanya nih sebelum kita tanya-tanya sama guru-guru kita, saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Apa lo pernah dikatain baperan? Kalau lo ngerasa mood orang di sekitar lo itu benar-benar bisa mengaruhin lo, ngerasa emang gampang terganggu sama suara-suara keras, dan ngerasa gampang banget kesindir, lo mungkin aja nih masuk ke dalam kategori highly sensitive person. Hah, apaan tuh? Nah, highly sensitive person atau HSP adalah ciri-ciri kepribadian orang dengan tingkat sensitivitas yang sangat tinggi. Sensitif terhadap apa? Well, practically everything. Dia bisa peka sama emosi orang-orang di sekitarnya misalnya, peka sama detail-detail kecil di hidupnya, dan mungkin sampai ngerasa overwhelmed sama stimulus-stimulus keras kayak suara keras, cahaya yang terang banget, dan sebagainya. Simpelnya, ya orang yang HSP ini sensitif banget aja. Nah, makanya biasanya orang yang punya HSP ini suka dibilang lebay atau baperan. Karena ya basically mereka emang sensitif. Tapi, kalau misalnya kita ngomongin soal lebay, baperan, apa sebenarnya kondisi HSP ini kondisi yang jelek? Dan apakah kondisi ini tuh sebenarnya sespesial itu? Ya, sebenarnya enggak juga. Justru sebenarnya HSP ini normal. 15-20% orang di dunia ini setelah diteliti ternyata tergolong HSP. Masya Allah, tuh jamaah, ternyata faktanya 15-20% manusia di dunia ini itu baperan. Jadi tenang aja jamaah, kalau di rumah kok ngerasa, ih kok saya dikit-dikit tersinggung ya. Nah makanya nih kita mau tanya nih sama guru-guru kita. Ustaz Syam, apa nih, saya mau ke Ustaz Syam dulu nih. Siap. Saya mau tanya nih, Ustaz Syam pernah nggak sih baper? Terus saya juga mau tanya nih, kalau misalnya baper itu menurut Islam boleh nggak sih? Nah ini penting nih, biar jamaah tahu nih. Saya sendiri nih. Iya, kalau Ustaz Syam gimana nih? Kalau baper ya membawa perasaan pasti pernah lah. Pasti pernah ya, namanya manusia ya. Namanya manusia. Kalau nggak pakai perasaan juga nggak manusia dong. Nah, ya, karena itu kita punya dia. perasaan gitu. Nah, lalu bagaimana ya, saya pengen nanya nih, Rasulullah itu menyikapi mengontrol emosinya. Apakah Rasulullah juga pernah baper atau enggak nih? Nah, Baik. itu dia, mohon penjelasannya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Habib Utsman, Mas Mikdad, serta para alim ulama dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin 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 ya rabbal alamin. Kalau ditanyakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin Rasulullah juga termasuk orang yang sangat sensitif. Kenapa? Seandainya Rasulullah tidak sensitif, Rasulullah tidak akan pernah memikirkan umatnya. Rasulullah juga tidak memikirkan sahabat-sahabatnya. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ikut lapar ketika sahabat-sahabatnya lapar. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mendahulukan orang lain dibandingkan dirinya. Padahal beliau adalah seorang manusia yang sempurna satu-satunya di muka bumi ini. Maka subhanallah, baper itu adalah manusiawi. Yang mungkin tidak baik adalah over baper. Over baper. Ya, nah, kalau bisa digolongin ya baperan gitu ya. Dikit-dikit baper, dikit-dikit tersinggung. Apakah Rasulullah Sallallahu
SAW pernah juga merasakan baper? Jelas. Bagaimana ayat-ayat Al-Quran turun itu untuk menghibur kesedihan Rasulullah SAW. Contoh misalnya surah favorit jamaah nih, Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar gitu ya. Jadi surah favorit banget gitu. Jadi tiap sholat dibaca gitu. Surah favorit ini turun ketika Rasulullah tuh baper. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia anak laki-lakinya, maka tetangganya mengatakan Batara Muhammad, Batara Muhammad, Batara Muhammad, musuh Rasulullah, padahal paman sendiri gitu ya. Batara Muhammad, Batara Muhammad, terputuslah Muhammad, celakalah Muhammad. Kira-kira kita sedang menggendong jenazah anak kita, lalu tetangga kita mengatakan, "Oh ya, anaknya meninggal," diejekin. Kira-kira kita baper enggak? Ya iyalah kalau Sakit itu, Ustaz. hati lah. Iya. Rasulullah sakit hati enggak? Menetes air mata Rasulullah SAW. Tapi ternyata Rasulullah menyembuhkannya dengan apa? Dengan cara Allah yang menyembuhkannya. Allah turunkan satu surah. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh nikmat yang diberikan kepadamu itu kal kautsar, kautsar katsir, kautsar unlimited. Nikmatku kepadamu kata Allah Subhanahu wa taala sudah banyak kepadamu. Jadi kalau baperan langsung ingat nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah baper? Jelas pernah baper. Dicaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah pernah ditegur oleh satu surah dalam Al-Qur'an, ya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ketika Rasulullah dengan ada pengajian, ada orang buta masuk lalu mendesak untuk bertanya, Rasulullah SAW ya berwajah masam, ditegur langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kayak gitu, layani aja dulu si orang buta. Maka subhanallah, Rasulullah juga pernah baper tapi Rasulullah tidak baperan. Rasulullah ketika sakit hati, Rasulullah mengalihkannya. Bagaimana Rasulullah SAW misalnya memaafkan orang yang telah membuatnya baper dahulu. Contoh siapa? Ikrimah. Ikrimah itu sahabat Nabi SAW tapi anaknya Abu Jahal. Gimana jahatnya Abu Jahal, tapi ketika Ikrimah masuk Islam, ketika Ikrimah menjadi mu'allaf, datang Ikrimah ke kota Makkah, maka Rasulullah menjamin keselamatannya. Kata Rasulullah SAW, jaga perasaannya Ikrimah, jangan kau sebut-sebut bapaknya lagi di hadapannya. Maka subhanallah, manusiawi banget baper tuh. Manusiawi ya. Manusiawi banget. Yang salah itu kalau kita terlalu baper. Over. Betul, karena segala sesuatu yang Betul. terlalu itu pasti nggak Benar, bagus ya Ustaz ya. iya. Masya Allah luar biasa nih. Alhamdulillah udah dapat ilmu nih. Jadi jamaah yang di rumah, baper itu singkatan jamaah. Anak milenial biasanya nyebutnya ini baper itu singkatan dari bawa perasaan. Masya Allah. Jadi sebenarnya boleh dalam batas wajar. Nah ini cuma kadang kalau misalnya di dalam sebuah lingkungan yang dekat, justru orang-orang yang mungkin sering berhubungan dengan kita jadinya omongannya lebih jujur, mungkin maksudnya baik, tapi kadang kitanya jadi sensitif. Nah saya mau ke Habib dulu nih, Afwan Bib. Boleh. Biasanya nih Bib ya, yang suka bikin baper itu jujur nih keluarga dekat. Biasanya suka ngatain masalah fisik lah, apalah misalnya kinerja kita di dalam karir. Kamu tuh jangan gini, coba gini, coba gini. Nah kadang kita tuh jadi tersinggung. Bib, nah ini amalan penghapus baper selanjutnya nih ada nggak sih amalan supaya kita tuh nggak terlalu baper di dalam keluarga, Bib? Nah Siap. ini penting nih, mohon penjelasannya Bib. Baik. Silakan Bib. Afwan Kang Mikdad, Afwan Ustaz Maulana, Afwan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tsumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitihi wa ansarihi wa sahari amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat, yang insyaallah penonton di rumah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Insyaallah bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Insyaallah mendapatkan keberkahan dan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Obat baper, bawa perasaan, yakni berharap akan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala untuk mengurangi daripada rasa hati yang buruk. Amalan penghapus baper untuk permasalahan yang ada dalam rumah tangga kita. Yang pertama, kita berharap memiliki pasangan yang di mana pasangan tersebut menenangkan, bukan bikin masalah baru, bukan menjatuhkan suaminya, bukan menjatuhkan istrinya, akan tetapi berharap seringkali kita doa. Tadi ayat Al-Quran sudah disampaikan sama Ustaz Syam.
Karena umumnya sholat seperti itu. 3 sama 2 gitu, atau 3 sama 3. Nah, berharap doanya juga ada. Rabbana hablana min azwazina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berharap pada Allah, punya istri, punya suami, punya anak menjadi sebuah penenang jiwa, penenang hati, penyejuk hati, qurrata a'yun. Berharap kepada Allah sampai di rumah nikmat. Ada masalah ini, masalah itu diselesaikan dengan musyawarah yang baik, diselesaikan dengan kalimat yang baik, diselesaikan dengan kata-kata yang baik. Bukan saling menjatuhkan, bukan saling menghina, bukan saling, wah ini gara-gara ini, wah ini gara-gara ini. Tidak, jangan seperti itu. Tetapi berharap rumah tangga yang baik mendatangkan sebuah sakan, ketenangan. Kalau ada masalah dibicarakan. Kalau ada masalah saling dimengerti dan saling dipahamin. Kalau ada masalah, ayo dirembukan. Agar apa? Agar masalah yang ditimbulkan terjadi dalam konflik rumah tangga kita diselesaikan dengan baik. Kalau kita punya rumahnya itu seperti surga, wah Masya Allah. Masya Allah. Isi rumah kita itu bidadari kita. Waduh. Kita sayangin, kita cintain. Kalau ada masalah kita baper. Baper apa? Dengan kebaikan, Masya dengan Allah. kasih sayang. Sakan atau sakinah, mawaddah warahmah. Cinta, kasih sayang, berharap agar rumah ini sampai di rumah tenang. Bukan jadi bukan jadi masalah. Dan juga ada permasalahan lagi yang ditimbulkan antara kakak dan adiknya. Sebentar-bentar karena kakaknya merasa lebih tua umurnya, adiknya dianiaya. Benar, Bib. Atau adiknya karena merasa dia anak bontot disayang, akhirnya apa? Lebih arogansi, nggak boleh. Kakak dan adik adalah keluarga yang harus saling menyayangin, Betul. saling mencintain. Betul. Hubungan baik antara kakak dan adik akan melahirkan ketenangan dalam orang tuanya. Sehingga menimbulkan rumah tangga yang baik. Betul. Karena kalau adik kakaknya ribut, orang tuanya pusing. Pasti Bib kalau gitu. Nah justru kan kalau misalnya di luar lagi ada masalah gitu ya, ke rumah itu justru harusnya kita mendapatkan ketenangan, ya Betul. mendapatkan support itu Betul. yang baik, Masya Allah. Nah mudah-mudahan nih terjawab ya di dalam rumah tangga itu harus saling menguatkan mentalnya juga. Kesehatan mental itu penting banget ya, Masya Allah. Terima kasih Habib penjelasannya. Baik jamaah, hari ini kita akan membahas tentang perasaan ya, bagaimana kita mengontrol emosi kita menurut syariat Islam. Sebelum kita tanya-tanya lagi sama guru-guru kita, saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silahkan. Jadi orang kok baperan banget. Iya iyalah, namanya juga manusia. Punya otak, punya hati. Beda sama lo yang ngomongnya suka ceplas-ceplos. Hati mati, otak nggak berfungsi. Iya lain kali bisa lah. Lu saring dulu deh. Ngomong, tapi mikir. Jangan ngomong baru mikir. Waduh, Masya Allah, ini ada benernya juga nih. Kebanyakan nih masyarakat nih banyak yang ngomong dulu baru berpikir. Punten nih Ustadz Maulana, apalagi di tengah pandemi ini ya. Misalnya banyak orang yang kebetulan lagi nggak pakai masker, ditegur nih misalnya, itu tolong dong maskernya dipakai. Wah marah-marah gitu. Padahal kan ini lagi pandemi juga, kita mengingatkan untuk hal yang baik. Nah ini gimana nih supaya kita dalam bersosialisasi itu nggak mudah baperan. Ini Ustadz mohon ininya nih pencerahannya nih, silakan dijawab Ustadz Izin Maulana. Habib. Ya. Izin Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin 27 Zulqaidah hari ini mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Insya Allah 2 hari lagi kita akan menuju bulan Zulhijjah. Hari Sabtu berarti sudah 1 Zulhijjah. Persiapan untuk ibadah kurban. Di mana kita juga yang kumisnya, kukunya jangan dipotong dulu. Nanti setelah kurbannya dipotong baru potong. Ya. Nah baik. Bagus sekali hari ini karena banyak sekarang yang baperan atau mungkin salah sangka dengan baperan. Ternyata tadi Ustaz Sam sudah menyampaikan bahwa baperan itu yang bahaya itu kalau over baperan. Betul. Tadi juga PT-nya bagus. Bagus itu kalau bersosialisasi apa? Bersosialisasi. Nah, itu maksudnya bersosialisasi apa? Bersosialisasi. Ya itu bersosialisasi itulah aduh susah banget. Bersosialisasi dengan orang berinteraksi, bermasyarakat, hubungan kepada manusia, jangan terlalu dibawa baperan atau tidak ada perasaannya juga. Nah kalau kita mau bicara, pikirkan dulu baru berbicara. Sekali lagi, pikirkan dulu baru berbicara. Kalau tadi Habib kan enak,
dibahasnya tentang rumah tangga. Betul. Bagaimana sosok suami baper kepada istri dengan tanggung jawabnya, istri baper kepada suami dengan kasih sayangnya, kakak dan aduh saling mencinta. Masya Allah. Cici yang habis baperan ngantar anaknya di pesantren. Nah, ternyata ada amalan agar kita bersosialisasi ini tidak baper terhadap perkataan atau sikap orang lain. Yang pertama, harusnya kita mendahulukan berbaik sangka. Tujuan orang berbicara kepada kita bisa jadi Allah yang menggerakkan dia untuk mengingatkan kita. Sekali lagi, atau mungkin dia berbicara karena bentuk tanggung jawabnya. Atau bentuk apa? Gimana dia menyayangi kita. Jadi jangan, kok aku ditegur, tenang aja. Tenang aja, kita berbaik sangka. Kemudian bagusnya kita lebih baik apa? Lebih mengenal orang. Oh, memang orangnya begini, ceplas-ceplos orangnya. Memang orang suka begini. Nah, orang pasti tidak akan berburuk sangka padanya. Kemudian yang paling penting juga apa itu? Memahami kondisi. Nah, sama tadi betul tadi kata Mikdad. Kondisi sekarang kan lagi pandemi. Kalau kita ditegur tidak pakai masker nggak usah baper. Betul. Karena memang itu. La darara wala dirara. Kembali lagi pada dasar ini bahwa kita jangan sampai membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Masya Allah. Dan bayangkan kalau kita yang pemicunya atau pembawanya. Kemudian mohon maaf, sadar diri. Apanya? Kita yang menegur diri dengan apa? Sebenarnya kita yang harus mengenal diri kita. Oh ternyata saya yang terlalu. Kemudian bisa jadi karena kita belum memahami diri kita. Betul. Apalagi karena ini persoalan kecintaan. Waduh, percintaan. Ada juga ini. iya. Gimana Dan tuh, mohon Ustaz, maaf bisa jadi atas apa yang kita lakukan juga termasuk kesalahan diri kita. Aduh, Kenapa betul. kita ditegur orang? Kenapa kita dimarahi orang? Karena kita sendiri yang memicu itu. Waduh. Jadi itu. Betul tuh penting banget ya. Karena Penting. mungkin kita juga terlalu berharap pujian Iya. atau apa. Jadinya ya di saat tidak sesuai apa yang kita harapkan kita kecewa, baper ya. Jadi gini, bercermin dulu, perbaiki dulu diri baru keluar rumah. Masya Jadi kalau ada Allah. apa-apa aman. Waduh luar biasa ya, itu pengingat buat kita semua, Masya Allah. Nah ini tapi ini guru-guru nih bicara soal zaman sekarang nih ya di sosial media. Saya nih salah satunya, saya pernah jadi korban bullying nih. Mikdad Iya. pernah dibully? Pernah, namanya ada aja misalnya saya main sinetron, main apa gitu ya, Oh, orang mak komen sinetronnya. misalnya. Iya tapi kan tetap aja, kita kan kalau misalnya, ini saya juga berarti salah satu contoh orang yang baperan waktu dulu Oh. nih. Nah ini penting nih, saya mau nanya nih sekarang ke Ustadz Syam deh. Ustadz Syam Apa pernah tuh? nggak sih dibully? Waduh, berapa kali? Nah saya pengen tahu, Jangan, nanti dia ingat-ingat lagi. kalau nih Ustadz Syam, kalau kita dibully nih saya mau belajar nih gimana sih caranya, harusnya kita gimana? Yang pertama yang jelas kita nggak boleh overthinking ya. Oh, nggak boleh overthinking. Nggak boleh overthinking jelas. Karena ternyata yang bisa untuk mengendalikan diri kita ya kita sendiri. Oh gitu, kita Dan sendiri ya? juga ternyata setelah yang satu ini. Ya Allah, bikin penasaran aja. Baik kalau gitu jamaah jangan kemana-mana ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.